Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan beribadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 15 November 2020. Panggilan berbakti diambil dari Sefanya pasal 2 ayat 3 yang demikian bunyinya. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian secara medley dari suplemen nyanyian pujian nomor 507 dan 519. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu, mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, layakkan kami menghadap kehadirat-Mu. Pada saat ini kami akan beribadah, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami ini berkenan di hadirat-Mu dan jadi berkat bagi kami. Menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita akan menaikkan pujian penyembahan yang diambil dari nyanyian pujian nomor 271. Ingat akan nama Yesus.
memberikan persembahan ada 3 cara. Yang pertama dengan memberikan persembahan melalui rekening gereja. Yang kedua dengan memberikan persembahan melalui kotak yang ada di kantor gereja. Dan yang ketiga saat nanti sudah bisa ibadah onsite, bisa dikumpulkan melalui kantong persembahan. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Krisna. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekalian. Terlebih kami bersyukur boleh diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan perpuluhan. Ini merupakan suatu sukacita yang luar biasa. Ini suatu ungkapan syukur yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk terus mengingat akan berkat-berkat yang Tuhan berikan, Tuhan adakan, pemeliharaan yang tak putus-putusnya bagi seluruh jemaat Tuhan sekalian. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan perpuluhan kami, merupakan suatu persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan pakailah semuanya itu menjadi alat maupun sarana bagi perluasan kerajaan Allah melalui pelayanan di GBI Karunia Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syafaat kami. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, saat ini di dalam terus masa perjuangan dan juga usaha-usaha di dalam penanganan dan penanggulangan akibat COVID-19, yakni suatu pandemi, bukan saja dirasakan oleh bangsa kami, tapi juga seluruh dunia. Karena itu mohonkan berkat hikmat untuk pemerintah bangsa kami, di dalam mengambil kebijaksanaan maupun juga mengatur segala roda pemerintahan, sehingga semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Kami berdoa kiranya masyarakat, demikian juga seluruh warga penduduk di Indonesia dapat bekerja sama di dalam menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, terlebih berkaitan dengan protokol kesehatan maupun gaya hidup yang harus kami tingkatkan untuk menolong kami hidup semakin baik, khususnya di tengah-tengah masa pandemi dan juga di dalam kehidupan new normal. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kesejahteraan bagi negeri kami, keamanan, ketertibannya. Engkau juga memberkati bangsa-bangsa di dunia dalam pergumulan yang sama ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong agar kiranya dapat kami mengerti, dunia memahami betapa kami sekalian memerlukan juru selamat, Yesus Kristus, nyata hadir di dalam kehidupan umat manusia. Kini kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan sekalian. Kiranya Engkau memberkati, baik jemaat Tuhan yang di dalam pekerjaannya, Tuhan tolonglah agar mereka semuanya dapat stabil dalam kehidupan secara khusus ekonomi, walaupun sekarang ada di masa-masa yang mungkin sulit bagi kami sekalian. Engkau tolong dengan berkat-Mu yang mencukupkan untuk jemaat Tuhan dalam karya usaha studi maupun yang mereka kerjakan. Tuhan yang mencukupkan. Kami terus berdoa kiranya Engkau berkati juga untuk jemaat Tuhan yang senior. Kami mengingat untuk Bapak Hendra Saldi, Bapak Tumpak Huta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Marali Simanjuntak. Kami terus berdoa untuk Bapak David Kasidi dan Ibu. Demikian juga Ibu Badar, Ibu Yohana. Demikian juga kami berdoa untuk Mbah Parno, Bapak Susanto dan juga Ibu Trimurti. Tuhan terus berikan kemantapan baik iman maupun juga fisik mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengingat untuk anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga-Mu yang saat ini merindukan dan mendoakan untuk keturunan. Kami percaya Tuhan akan memberikan dan menciptakan keturunan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan ini. Teman-teman kami, rekan-rekan kami, bahkan anak-anak kami saat ini, mereka memasuki suatu masa studi baik di SD, TK, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Dalam masa-masa pengajaran online maupun juga yang langsung dengan tatap muka, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan kelancaran dalam studi ini, sehingga semuanya terus dapat beradaptasi maupun mengikuti studi dan mempersiapkan masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Engkau juga akan berkati hamba-hamba Tuhan, khususnya di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, baik yang di induk maupun di cabang. Tuhan memberkati Pendeta Cipto Hadi, Pendeta Muda Ganing Sitepu, dan juga Mbak Inas keluarga dalam pelayanan mereka sekaliannya. Kuatan kesehatan perlindungan-Mu bahkan untuk seluruh jemaat Tuhan dalam perkembangan pertumbuhan rohani mereka.
Terima kasih Tuhan, kami percayakan juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya bahwa rezeki maupun berkat Tuhan tidak akan berkekurangan bagi anak-anak Tuhan, sehingga dalam apapun yang dikerjakan saat ini, Engkau berkarya, sehingga mereka semuanya dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan seluruh doa syafaat ini ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Kenjek, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari suplemen nyanyian pujian nomor 525. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Kenjek dengan judul Pemulihan dari Allah. Well, good morning, karunia Tuhan, family of faith. Ya, rupanya cukup lama ya, kita tidak jumpa satu dengan yang lain, tapi senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama walaupun melalui pelayanan virtual ini. Sebelum kita membahas sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Bapa Surgawi, tibalah saatnya di mana kami, anak-anak Tuhan, ingin merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau akan bersabda kepada setiap kami, Roh Kudus akan berkarya, sehingga kami tidak hanya mengerti, tetapi akan memiliki suatu kesiapan untuk menjadi pelaku, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini.
Berkatilah saat ini, demi kemuliaan bagi nama Tuhan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi, senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama membahas sebagian dari firman Tuhan. Teks kita diambil dari 2 Tawarik, pasal 7, ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Jadi mari kita membuka bersama-sama ayat ini. Izinkan saya membacakannya bagi kita. Satu istilah dari ayat 13 kami, karena ini kalimat yang panjang, kami kembali masukkan di dalam ayat yang ke-14 sehingga lebih mengalir ayat ini, yaitu istilah bila mana. Jadi 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan bila mana umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya menekankan terlebih dahulu istilah memulihkan. Kalau sesuatu dipulihkan berarti dikembalikan seperti semula. Mungkin yang kita rindukan, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ialah supaya keadaan dipulihkan atau dikembalikan seperti keadaan semula atau diperbaiki. Kalau kita kembali mengingat sesuatu yang baik, mungkin kita harus kembali membahas soal waktu dunia ini diciptakan, keadaannya semula. Memang kita semua senang dengan keadaan yang baik. Kalau itu barang kita baik, kita senang kalau cuaca yang baik, atau keluarga, kita anggap itu keluarga yang baik. Kesehatan, kita semua senang kalau kesehatan kita itu baik. Lingkungan kita baik, keuangan kita baik, hubungan kita satu sama yang lain itu baik. Memang pelayanan kita baik, kita senang dalam keadaan yang serba baik adanya. Bagaimana menurut Tuhan? Apakah Tuhan sendiri senang dengan keadaan yang baik? Kalau kita kembali memperhatikan kitab Kejadian pasal 1, waktu Allah menciptakan semuanya. Misalnya, setelah terang itu diciptakan, Tuhan melihat bahwa terang itu baik adanya. Waktu darat dan laut diciptakan, kemudian Tuhan melihatnya, Dia mengatakan bahwa itu baik adanya. Segala jenis tumbuhan, yaitu baik adanya. Cakrawala, matahari, bulan diciptakan, ketika dilihat, dipandang, baik oleh Tuhan. Binatang laut, burung-burung, binatang liar, ternak, semua dianggap baik. Mungkin puncak penciptaan Tuhan ialah waktu manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan. Dan dalam Kejadian 1:31, ketika Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu, dianggap sungguh amat baik. Kita senang dengan keadaan yang baik. Allah sendiri senang dengan keadaan yang baik. Sungguh amat baik. Namun apa yang terjadi sehingga pemulihan itu harus ditawarkan kepada kita? Memang Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan kehendak bebas. Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk memilih mengasihi Tuhan. Karena si A tidak bisa dipaksa mengasihi si B. Allah memberi hak pilih atau kehendak yang bebas kepada kita supaya kita dengan sukarela akan memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Tetapi iblis datang menipu
Adam dan Hawa sehingga akhirnya mereka melanggar perintah Tuhan. Dan mulai dengan pelanggaran itu, waktu dosa masuk ke dunia ini, hubungan antara manusia dan Allah itu menjadi retak. Yang dulunya baik berubah menjadi kurang baik. Yang dulunya indah, bagus, berubah menjadi rusak. Semuanya akhirnya perlu dipulihkan, diperbaiki. Dan Allah berjanji mulai kitab Kejadian pasal 3 bahwa Allah akan mengutus seseorang yang akan mengalahkan kejahatan, akan mengalahkan yang namanya dosa itu sehingga hubungan manusia dan Allah dapat dipulihkan kembali. Allah mendirikan bangsa Israel untuk dijadikan saluran berkat bagi umat manusia karena melaluinya Sang Juru Selamat akan datang. Jadi mulai dengan nubuat kepada Abraham, Ishak, Yakub, melalui Musa, jalan keselamatan bagi umat manusia itu dipersiapkan. Allah berkarya secara nyata bagi bangsa Israel dan berpesan agar mereka akan selalu memilih setia kepada Tuhan. Namun kenyataan, walaupun Tuhan berulang kali menawarkan yang baik kepada bangsa Israel, bila mana mereka siap menaati Tuhan, setia kepada Tuhan, mereka sering menyimpang. Salah satu contoh saja diambil dari kitab Ulangan pasal 6. Di sini kita membaca bahwa Allah menawarkan kepada mereka yang serba baik. Pada saat mereka keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan menawarkan mereka keadaan yang baik, yaitu rumah-rumah yang tidak mereka bangun, sumur-sumur yang tidak mereka gali, ya kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak mereka tanami. Semua disediakan, hanya Tuhan ada menyampaikan satu pesan saja kepada mereka, yaitu supaya mereka akan setia kepada Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka akhirnya menyimpang, menyembah kepada berhala, kepada dewa-dewa yang lain, dan mereka akhirnya mengalami hukuman Tuhan, keadaan yang tidak baik kembali mereka alami. Kepada bangsa Israel, Tuhan ingatkan supaya mereka akan senantiasa kembali, selalu kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, bertobat supaya mereka dapat kembali mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan kita dewasa ini, zaman now? Tuhan kembali menyampaikan pesan yang sama. Diambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Apakah pesan Tuhan ini berlaku kepada kita, umat Tuhan tahun ini, sama seperti pesan ini berlaku bagi bangsa Israel dulu? Mari kita kembali membahasnya lebih rinci. 2 Tawarik 7 ayat 14. Perhatikan istilah bila mananya atau jikanya atau pada saat. Karena kembali kita diingatkan bahwa satu pilihan ditawarkan kepada kita. Bila mana, jika Tuhan tidak memaksa saudara dan saya untuk taat kepadanya. Ini harus keluar dari suatu keinginan kita, kesiapan kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Bila mana, we have a choice. So dear family of Karunia Tuhan Baptist Church, mari kita memilih, mengambil keputusan hari ini untuk menaati kebenaran firman Tuhan ini. Bila mana umat, apakah kalau bangsa Israel merupakan umat pilihan Tuhan? Bagaimana dengan kita? Yes, kita juga merupakan umat Tuhan. Dalam Galatia 3:7, firman Tuhan berkata bahwa
kita yang hidup dari iman kepada Sang Juru Selamat dan Penebus dosa adalah anak-anak Abraham, umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. So yes, we too are God's children. Kita adalah bangsa dan umat pilihan Tuhan. Dan kita milik siapa? 2 Tawarik 7 ayat 13, bila mana 14, dan bila mana umatku. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita milik Tuhan dan bukan diri sendiri. Dalam 1 Korintus 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Yesus sendiri. Jadi kita bukan milik kita sendiri, melainkan adalah milik Tuhan. Bila mana umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Di sini kita menemukan 4 poin atau 4 syarat untuk kita kembali mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Yang pertama, kita merendahkan diri. Atau dalam bahasa Inggris, we humble ourselves. Kita dengan rendah hati sadar siapakah kita, siapakah Tuhan. Kiranya kita akan memutuskan untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Why? Because God knows best. Tuhan yang paling tahu. Jalan-jalan Tuhanlah yang seharusnya kita ikuti. Pedoman-pedoman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang kita indahkan. Mari kita, daripada hanya menempuh jalan sendiri, merasa diri lebih tahu, mari kita dengan rendah hati mengaku bahwa kebenaran Tuhan, perintah Tuhan, jalan-jalan Tuhan, pedoman Tuhan, itulah jalan yang terbaik. Yang kedua, bukan hanya kita merendahkan diri kita, tapi kita mau berdoa. Yang dimaksud di sini adalah kita mau mendengar suara Tuhan. Mungkin zaman now kita jauh lebih banyak atau lebih sering mendengar suara HP daripada suara Tuhan. I don't know. Tetapi kalau sekilas saja saya memperhatikan, mungkin jauh lebih banyak kita bergaul dengan HP kita daripada mungkin firman Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Saya membuka Google dan bertanya kepada Google, mungkin lagu YouTube paling banyak di-download oleh warga Indonesia. Ya, kalau tahun yang kemarin itu rupanya lagu Siti Badriah. Lagu berjudul Lagi Cantik. Di-download berapa kali? 600 juta kali tahun yang lalu. Mungkin tidak jauh kalah itu lagu Abang Tukang Bakso. Tapi bukan hanya mungkin musik atau lagu, mungkin juga game-game. Apa itu Call of Duty, apa kita begitu sibuk dengan suara HP kita, ya jangan-jangan kita kurang mendengar suara Tuhan. Apakah semangat yang sama untuk mendengar bunyi HP? Saya kemarin lagi share cerita-cerita dengan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Lampung ini. Dia bilang malam pun dia tidak bisa matikan HP-nya. Dia peluk HP-nya pas tidur. Ya ampun. Ya berarti siang malam itu HP itu menjadi perhatiannya. Oh kiranya semangat yang sama bisa kita fokuskan untuk mendengar suara Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ingin bersabda kepada kita. Kita merendahkan diri kita, hati kita. Ini merupakan jalan menuju kebaikan yang mau Tuhan datangkan. Mendengar suara Tuhan merupakan jalan menuju kebaikan yang mau Tuhan hadirkan. Bagaimana dengan syarat yang ketiga? Mencari wajah Tuhan. Seeking God's face. Perhatikan di sini tidak dikatakan bahwa
kita dianjurkan mencari tangan Tuhan. Tetapi pada umumnya kita lebih sibuk mencari pemberian Tuhan, tangan Tuhan, daripada wajah Tuhan yang melambangkan relationship. Apakah kita, kan kalau kita mau menjalin hubungan dengan seseorang itu butuh waktu. Dan kita harus meluangkan waktu bersama-sama dengannya. Ya mendengar, kita share, kita santai, kita juga menghargai prioritas-prioritas ya kawan kita. May we also value, menghargai yang namanya prioritas-prioritas Tuhan sendiri. Sehingga kita mencari wajahnya dan bukan sekedar tangannya. Jangan-jangan ya kita hanya ingin supaya kehendak kita jadi di surga, padahal Tuhan ingin supaya kehendak Tuhan jadi di bumi. He desires that His purposes, maksud dan rencana Tuhan itu akan nyata hadir di dunia ini. Dan untuk itu kita harus mengenal siapakah Tuhan itu. Mencari wajah Tuhan merupakan jalan menuju kebaikan yang siap Tuhan hadirkan. Syarat yang keempat adalah berbalik atau bertobat. Jemaat yang kami kasihi, saya memperhatikan bahwa di tengah-tengah umat Kristiani seringkali kita ya meremehkan atau menganggap sepele hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang kita tahu tidak sesuai, namun kita mendiamkan saja. Seolah-olah kita main mata dengan yang namanya dosa atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Merupakan himbauan bagi kita hari ini untuk melepaskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Di tengah-tengah umat Tuhan, kadang-kadang kita sibuk dengan yang namanya gosip, atau sibuk dengan memalsukan laporan keuangan, atau berbohong satu kepada yang lain, atau sibuk dengan yang namanya berbau porno, atau yang egois. Jika kita ingin mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, yang Tuhan tawarkan kepada kita, mari kita memiliki suatu kesiapan untuk melepaskan, untuk membuang yang menyakiti hati Tuhan. Karena pertobatan merupakan jalan menuju kebaikan yang mau Tuhan hadirkan. Dengan kita mau merendahkan diri, dengan kita mau mendengar suara Tuhan, dengan kita mau mencari wajah Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, dan melepaskan, membuang hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan berkata, siap melakukan 3 hal. Yang pertama, mendengar. Tuhan mau mendengar kita. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 12, firman Tuhan berbunyi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan siap mendengar. Tuhan juga siap mengampuni. Tuhan mengampuni, karya Allah di dalam Yesus ya diberlakukan bagi kita. Allah berkarya bagi kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Tuhan siap mengampuni kita. Tuhan mengasihi kita. Adam dan Hawa jatuh, Tuhan tetap mengasihinya. Kita juga jauh dari sempurna. Tuhan siap mengampuni kita bila mana kita mau mendengar suara Tuhan, merendahkan diri, mendengar suara Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, dan bertobat, melepaskan yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin puncak yang mau saya tekankan hari ini adalah pemulihan. Itulah yang mau Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita. Dalam Roma 8:28 firman Tuhan berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Dan kita semua pasti merindukan yang namanya kebaikan, dan Tuhan siap menghadirkannya. Pada tahun 1857, seorang pria bernama Yeremia Lampier tinggal di kota New York. Bapak Yeremia ini sangat mengasihi Tuhan, dan dia merasa terbeban untuk bangsa dan negaranya. Dia merindukan suasana pembaharuan dan kebangunan rohani akan berlangsung, akan terjadi. Dia mulai berjalan kaki seputar kota New York dan berusaha menceritakan tentang Yesus kepada siapa saja yang mau mendengar. Namun hampir tidak ada yang mau. Akhirnya Pak Yeremia mengubah strateginya. Dia mencetak sejumlah brosur kecil dan mulai membagikannya. Dalam brosur itu ia mengundang siapa yang berminat untuk datang berdoa pukul 12 siang di tempat yang tertera di brosur itu. Dia bilang pokok doanya 4 saja. Yang pertama, supaya 4 Tuhan diangkat dari 2 Tawarik 7 ayat 14 ini. Supaya umat Tuhan akan rendah hati. Supaya umat Tuhan akan haus akan firman Tuhan. Supaya umat Tuhan akan siap memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan supaya umat Tuhan akan berani sungguh-sungguh bertobat. Membuang kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perhatikan yang tidak masuk daftar doanya. Dia bilang dia tidak di sini bukan waktunya untuk mendoakan supaya Tuhan menyertai dan menyembuhkan orang sakit. Ini bukan saatnya untuk mendoakan supaya Tuhan memberkati ekonomi jemaat. Ini bukan saatnya untuk berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan. Tetapi kembali memfokuskan kepada 4 syarat dalam 2 Tawarik, 4 syarat pemulihan yang dikandung dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Supaya umat Tuhan akan rendah hati. Supaya umat Tuhan akan haus akan firman Tuhan. Supaya umat Tuhan siap memelihara hubungan yang erat hari lepas hari dengan Tuhan. Dan supaya umat Tuhan akan siap sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti hati Tuhan. Pada hari pertama yang hadir cuma 5 orang. Tetapi inilah yang mereka doakan. Tetapi pada hari berikutnya 20 orang sudah hadir untuk berfokus kepada pokok doa ini. Pada hari ketiga sudah 30 orang. Dalam 6 bulan ke depan 5.000 kelompok doa, persekutuan doa telah dibentuk di kota New York, dan semuanya berdoa pada pas jam 12 siang setiap hari. Tidak lama, tetapi pokok-pokok doa ini mereka doakan, panjatkan kehadirat Tuhan. 2 tahun kemudian ada persekutuan doa setiap hari jam 12 siang di 15.000 kota di Amerika Serikat. Dan KKR, kebangunan rohani, yang namanya pembaharuan rohani itu berlangsung di Amerika. Apa menjadi pokok doa mereka? Supaya umat Tuhan akan rendah hati. Supaya mereka akan haus akan firman Tuhan. Supaya mereka akan memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan supaya mereka akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan jemaat yang kami kasih, ini merupakan pesan Tuhan bagi saudara dan saya juga. Bila mana kita ingin mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, yang siap Tuhan hadirkan bagi kita, kiranya kita akan rendah hati. Kita akan siap mendengar Tuhan bersabda kepada kita. Kita siap mengutamakan hubungan dengan Tuhan dan siap membuang
kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakiti hatinya. Inilah yang kita doakan untuk terjadi, ya, satu pemulihan, satu kebaikan di Bandar Lampung dan sekitarnya. Kita merindukan keluarga kita, pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita, kota kita, provinsi kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Untuk itu, mari kita memperhatikan sabda Tuhan pagi hari ini. Hadirkanlah ya Bapa kebaikan Tuhan di tengah-tengah kami semua. Are you ready? Are you siap? I hope so. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami bahwa Engkau sebetulnya siap memulihkan keadaan kami, kembali menghadirkan kebaikan di tengah-tengah kami. Untuk itu, kiranya setiap kami akan rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami akan mau berdoa mendengar suara Tuhan Engkau berfirman kepada kami. Kami akan siap memprioritas memelihara hubungan dengan Tuhan. Dan kami akan betul-betul sungguh-sungguh siap melepaskan, membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan terima kasih atas janji Tuhan untuk mendengar, untuk mengampuni, dan untuk memulihkan, kembali menghadirkan kebaikan bagi setiap kami. Untuk itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Thank you karunia Tuhan, family of faith. Bersyukur, senang kita boleh bersama-sama pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada janji-Nya yang memberikan berkat. Tuhanmu memberkatimu dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan, kami merindukan kebangunan rohani. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih